Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton dan mendukung channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa pemuda Islam karena maraknya penolakan gereja secara khusus di negara Indonesia ini, maka beberapa pemuda angkat suara terkait dengan keberadaan mereka. Ketika mereka berada di tengah-tengah kekristenan, mereka bebas beribadah, bahkan mereka bebas berteman dan bermasyarakat. Seperti apakah kesaksian mereka? Inilah dia. Gue menjadi minoritas dan gue tinggal bersama Mama Gembala. And I have no idea what Mama Gembala is. Dan setelah temen gue ngasih tahu apa itu Mama Gembala, yang ada di pikiran gue waktu itu, gimana caranya gue sholat? Apakah gue akan diizinkan untuk beribadah? Gue deg-degan, gue takut. Terus Mama Gembala tuh selalu bacain Alkitab untuk anak-anaknya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Gue bener-bener ketampar lah, menampar gue untuk lebih taat kepada Tuhan. Kan beda keyakinan ya. Jadi kalau gue kan berdoa kayak begini, kalau Mama Gembala, anak-anaknya mereka berdoa kayak begini kan. Nih. Kok gue ngerasa aman ya? Kok gue ngerasa tentram ya? Walaupun dengan perbedaan agama ini. Saat itu juga gue bener-bener kayak gue cinta nih sama Papua. Hal-hal negatif yang selama ini gue pikirkan tuh langsung hilang semuanya. Gue kangen banget. Yang acara penolakan seluruh pendirian gereja di Teruntuk ulama Banten, saya mau bertanya nih. Saya juga orang Banten, saya juga beragama Islam. Saya ingin bertanya, kenapa di sana dilarang membangun gereja? Ya, emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Tidak ada. Kalau bagi saya tidak ada dampak apapun. Ya, karena di Indonesia ini negara NKRI, negara kesatuan, ya, agama apapun ada di Indonesia, ya. Jadi Indonesia itu bukan agama Islam, ya. Jadi jangan seenak jidatnya kalian melarang umat Kristen untuk membangun gereja. Gereja itu tempat orang beribadah, tempat orang suci, ya. Jadi fungsinya sama juga dengan masjid gitu, tempat kita sholat gitulah, ya. Jadi kenapa kalian melarang untuk pembangunan gereja? Apakah kalian terganggu dengan umat-umat santri-santri? Tidak kan? Mereka juga sembahyang itu, maaf kalau kasar ya, ini maaf banget nih, orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik, ya. Paling berisik di lingkungannya sekitar, di gerejanya doang. Tapi kalau Islam, ya, berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya, ya. Jadi apalah tangkapan kalian kalau kayak gini? Masa bangun gereja nggak boleh? Orang Kristen mau sembahyang di mana? Gitu. Sedangkan di Indonesia ini bukan orang Islam doang, ya, banyak negara agama-agama lain di Indonesia nih. Kita tuh negara NKRI, udah diatur di Undang-Undang 45, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan, ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Bukan Islam kayaknya. Ternyata masih ada orang seperti itu ya. Astagfirullah. Saya itu Islam, Pak. Saya itu asli orang Sunda, saya asli orang Banten. Kenapa saya bela-bela umat Kristen? Karena saya itu dulu besar-besar di Kalimantan Barat, ya Pak ya, ya Mbak ya. Dan teman-teman saya itu semua mayoritas beragama Kristen. Jadi saya itu lingkungannya sehari-hari saya pas masih di Kalimantan bersama orang-orang Kristen. Jadi saya sangat berterima kasih kepada orang Kristen karena orangnya tuh ramah-ramah, apalagi kalau lagi Natalan. Kita nggak main aja ke rumahnya, besok kita dimarah. Itu saya suka banget sama orang Kristen. Saya dulu banyak teman-teman orang-orang Kristen. Bagaimana saudara terkait dengan kesaksian para pemuda Muslim ini ketika mereka berada di tengah-tengah umat, dengan kata lain mayoritas Kristen, dan kesaksian mereka akan disayang oleh orang-orang Kristen.
Dan bahkan ketika berada di dalam rumah gembala, mereka berkata bahwa kami sangat bebas beribadah. Yang tadinya mereka berasumsi bahwa mereka dilarang untuk beribadah, sekarang mereka melihat bahwa sang ibu gembala mereka diberikan kesempatan, bahkan kebebasan untuk beribadah kepada mereka. Ini kejadiannya di Papua. Dan juga anak-anak muda yang berada di Banten, dan dia bersaksi yang berbeda keyakinan dengan orang Kristen. Dan mereka sangat senang ketika mereka berada di tengah-tengah umat kekristenan. Mereka tidak mengalami yang namanya penolakan, tetapi mereka mengalami kasih daripada orang-orang percaya. Dan inilah kesaksian mereka, sehingga mereka mengungkap atau mereka angkat suara supaya gereja di tengah-tengah yang walaupun mayoritas muslim, tetapi mereka berharap supaya diterima dan bahkan diizinkan untuk beribadah dengan sesuai dengan keimanan. Itulah ajaran Yesus. Ajaran Yesus tidak membawa agama, namun ajaran Yesus adalah ajaran kasih. Jikapun ada orang yang menyakiti, menghina, dan bahkan menfitnah orang Kristen, Yesus berkata, berdoa bagi mereka, dan ketika mereka lapar, berilah mereka makan, supaya mereka melihat bahwa kasih Yesus itu ada di dalam diri orang percaya. Dan orang Kristen sekalipun ditolak rumah ibadahnya, sekalipun dianiaya, sekalipun mengalami ketidaknyamanan di dalam beribadah, orang yang sudah betul-betul mengaku Yesus Kristus sebagai Juru Selamat tidak akan pernah membalas. Bahkan kami akan mendoakan mereka yang menganiaya, yang melakukan kejahatan, yang melakukan tindakan kriminal terkait dengan agama di Indonesia ini. Kiranya video ini membuat kita untuk semakin melihat ke depan bahwa kita memang berbeda, namun kita boleh bersama-sama karena kita di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap satu. Karena apa? Karena kita warga negara Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.